Pada 2016, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mencatat 800.000 orang meninggal karena depresi yang berujung pada tindakan bunuh diri. Faktor lingkungan adalah salah satu penyebab munculnya depresi. Warga yang tinggal di kota-kota besar rentan mengalaminya. Dan masyarakat urban di Indonesia malah 2 kali lebih rentan terkena depresi. Pada saat saya berada di suasana kerja yang toksik seperti itu, saya merasa, wah ini dulu mama saya juga tipe yang workaholic gitu. Dan saya merasa, wah ini apakah aku akan jadi kayak mama ya? Workaholic sampai stres, sampai akhirnya suicide gitu. Lingkungan aku lingkungan yang kompetitif. Lingkungan aku lingkungan yang kompetitif. Dari dulu, dari aku sekolah, emang by default aku tuh kompetitif. Jadi kalau misalnya nggak dapet ranking 1, aku nangis, nggak berani pulang. Bukan karena orang tua aku nggak bakalan terima tawa, enggak. Orang tua aku seperti yang aku bilang tadi, mereka loving. Dan inilah kisah Izet dan Ayu sekembalinya dari luar negeri. Kehidupan kota yang tak pernah tidur memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakatnya. Ritme yang dinamis menjadikan warganya dituntut untuk terus produktif. Tapi di balik hutan beton ini, lingkungan urban berpotensi lebih besar membuat masyarakatnya mengalami depresi. Izet, salah satu wanita ambisius yang bekerja sebagai tenaga pemasaran di negara tetangga. Pekerjaan dengan gaji yang mapan serta lingkungan tempat tinggal di tengah kota tak membuat Izet kebal dari gangguan mental emosional. Lingkungan kerja yang kompetitif membangkitkan trauma masa lalu yang membuatnya kesulitan melakukan pekerjaan sederhana sekalipun. Waktu itu saya bekerja di luar negeri. Saya station di sana kurang lebih kayak selama 6 bulan. Saya ada di lingkungan pekerjaan yang kurang baik, lingkungan pekerjaan yang toksik, dan pada saat itu saya merasa saya di luar negeri, saya nggak punya teman, saya jauh dari keluarga, saya ibaratnya itu kayak men-trigger trauma-trauma yang sebelumnya udah ada. Trauma yang sebelumnya udah ada itu adalah waktu ibu saya meninggal karena bunuh diri. Jadi rasa kesendirian yang ada pada saat saya ada di luar itu semakin kayak memicu depresi yang sebelumnya mungkin kayak udah ditekan terus-terusan, tapi akhirnya baru munculnya sekarang. Jadi pada saat itu saya upayakan berobat ke profesional, dan pada waktu itu juga saya didiagnosa itu dengan depresi dan juga dengan gangguan cemas. Jadi semua itu akhirnya mendorong saya untuk ya saya harus mencari tahu, saya harus gimana bisa lebih memanage ini. Waktu itu saya merasa terisolasi ya, lebih ke arah terisolasi. Saya jauh, saya di tempat yang asing, dan di situ saya merasa saya juga nggak bisa cerita banyak juga ke keluarga saya karena saya merasa itu akan membuat mereka khawatir ya. Saya nggak mau nambah beban, jadi saya merasa saya harus nanggung itu sendiri sih. Beberapa studi menunjukkan lanskap urban dengan tuntutan yang tinggi mendorong masyarakatnya lebih rentan terkena gangguan mental emosional seperti depresi dan kecemasan. Setelah kami melakukan tinjauan literatur, ada 2 penelitian yang mendukung argumen tersebut. Jadi jurnal pertama itu dikeluarkan tahun 2018,
oleh EDOS itu membandingkan antara masyarakat urban dan masyarakat rural itu terkait pengaruhnya dengan kesehatan mental. Nah, dari data tersebut itu kita dapatkan memang masyarakat urban itu lebih rentan terkena gangguan mental emosional, yaitu sebesar 15,7%, sedangkan masyarakat non-urban itu 8,4%. Kemudian juga ada jurnal pendukung lainnya itu yang dilakukan oleh Frederick Purba dan Fitriani, dikeluarkan tahun 2019. Dari penelitian dilakukan oleh Purba dan Fitriani tersebut, itu kita bisa lihat bahwa dari 1040 partisipan, ada sepertiga partisipan atau 35,57% yang mengalami gangguan mental emosional, kecemasan, dan depresi. Sebenarnya dari karakter lingkungan urbannya sendiri ya, jadi kalau misalnya memang kita membandingkan dengan lingkungan pedesaan gitu, itu memang sangat jauh berbeda gitu. Jadi kalau misalkan di kehidupan di urban itu memang tingkat stresnya itu memang lebih tinggi. Kayak misalnya kita berangkat ke kantor aja kita sudah bisa menghadapi kemacetan gitu, kebisingan, polusi udara gitu. Terus juga kurangnya lahan hijau gitu. Dan juga tingkat kriminalitas yang tinggi gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga memicu tingkat stres yang tinggi ke masyarakat urban. Faktor lingkungan perkotaan ini juga didukung dengan kesenjangan perekonomian dan sosial yang memperburuk kondisi kejiwaan warganya. Riset kesehatan dasar oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 mencatat, 1 dari 10 warga Jakarta mengalami gangguan mental emosional, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Tapi bicara tentang stres, kadang-kadang karena tubuh kita juga melakukan adaptasi, diri kita melakukan adaptasi, cara berpikir kita juga biasanya kan kita juga berusaha untuk menetralkan apa yang ada, membuat seolah-olah stresnya nggak ada. Padahal kalau diukur di indikasi fisiologisnya, tekanan darah, denyut nadi, sebetulnya ciri-ciri stresnya ada di situ. Terus kita juga harus aware bahwa setiap orang memiliki dinamika yang sangat personal. Jadi kalau kita lihat mana nih yang lebih dominan, eksternal apa internal? Dua-duanya berperan sama pentingnya. Terus bagaimana terjadinya? Di sini kan ada keunikan-keunikan bagaimana seseorang akan memaknai pengalaman hidupnya, kemudian memahami apa yang terjadi di dalam dirinya, kemudian memiliki dorongan untuk bisa pulih, untuk bisa berfungsi. Nama saya Ayu Regina Yolandasari. Saat ini saya bekerja sebagai konsultan peneliti di salah satu NGO di Indonesia. Dan iya, saya penyintas depresi dengan 2 tipe gangguan depresi, yaitu major depression dan premenstrual dysphoric disorder. Ayu, anak bungsu dari 3 bersaudara ini terbiasa hidup dalam situasi kompetitif sejak kecil. Ia mengaku merasa sangat dicintai oleh orang tuanya sejak kecil. Tetapi ia justru mengartikannya berbeda. Ayu merasa hanya menjadi beban bagi keluarganya. Aku nggak tahu kalau misalnya ditanya awalnya kayak gimana, tapi kalau misalnya yang PMDD memang setiap bulan itu aku ngalamin episode depresi gitu. Jadi aku tiba-tiba nangis yang nggak bisa aku kontrol sama sekali, atau tiba-tiba meledak marah gitu setiap bulan, dan aku nggak tahu sama sekali. Kalau yang MDD aku juga nggak bisa bilang kapannya, tapi memang yang paling khas dari MDD atau major depression itu kan suicidal ya. Nah, itu memang aku sudah mengalami itu sejak lama, dari sejak kecil tuh udah ada suicidal thought-nya, ideation-nya tuh udah ada. Yang self-harm kalau misalnya aku emosinya naik dan tidak tertahankan, biasanya aku mukulin dinding, nabokin badan, dan lain sebagainya gitulah. Sampai akhirnya benar-benar melakukan pas berkonflik sama teman-temanku juga gitu. Dan waktu itu emang lagi ada masalah keluarga yang luar biasa juga. Jadinya
balik lagi perasaan bahwa aku nggak berguna, aku cuma beban doang buat orang-orang sekitarku, aku salah terus, aku bikin mereka marah dan lain sebagainya. Waktu itu aku mecahin kaca sih. Jadi percobaan pertama itu 2009, percobaan terakhir 2008. Ayo, gimana kabarnya? I'm good. Kalau sekarang sih baik sih. Cuma nanti ada jadwal psikoterapi. Jadi sekarang aku psikoterapi sebulan sekali. Oke. Kebetulan lagi jadwalnya sore ini. Terus sekarang fasenya untuk apa terapinya? Kalau sekarang emang lebih ke maintain kondisiku aja sih. Tapi di Indonesia gimana sih awareness sama orang-orang yang in your shoes, sama yang punya masalah depresi atau mental illness itu orang-orang aware nggak, atau ada kayak kalau di sini kan banyak banget seminar, banyak banget di tempat kerja pun ya, di tempat kerja teteh aja awareness banget loh ke company-nya sendiri gitu loh, suka ngasih wellness terapi atau wellness seminar buat pegawai-pegawainya supaya tahu kapan mereka bisa stres atau depresi. Terus how to overcome it, kayak gimana cara ngelatih tidur, gimana cara ngelatih pernapasan kalau stres gitu. Kalau di Indonesia awareness orang-orang gimana sih sama kondisi kamu? Kalau di lingkungan sekitarku emang udah mulai aware soal itu. Cuman memang kalau di lingkup kerja yang lain kayaknya sih masih kurang. Kayak ketabuhan yang di sekeliling kata-kata mental illness itu, kayaknya kesannya gimana. Kalau di sini kan orang udah nggak mulai tabu lagi ngomongin ya, itu sama aja kayak badan bisa sakit, dari sakit flu sampai sakit yang parah, sama juga dengan pikiran, sama juga dengan mental illness, bisa ke siapa aja bisa sakit. Kalau kamu sakit, yang ada buat kamu keluarga ya, bukan masalah uang, yang ada buat kamu secara fisik, secara doa, secara mental itu keluarga. It's me, mom, dad, your brother, ya. Walaupun mungkin kita nggak sejalan, nggak satu prinsip, but apapun yang terjadi kita keluarga. And I'm happy, and I am proud of you. I am proud of you with your struggle, with when you win, when you lose. I am proud of you. You are still doing so much better than me, yang sehat-sehat aja, yang normal. I want you to know that I am so proud of you. Okay? Thank you. Dan aku bergelut di bidang akademik luar biasa. Nah, dan semuanya kompetitif. Masuk sekolah unggulan, ikut olimpiade, dan lain sebagainya, sains. Terus S2 di Korea yang lingkungannya sangat-sangat kompetitif satu sama lain. Terus abis itu di US lingkungan akademiknya juga luar biasa juga kompetitifnya gitu. Jadi saat aku melihat teman-teman aku berprogres dengan semua akademiknya dan aku justru stuck, bahkan mundur, perasaan bahwa aku tidak bergunanya itu elevated. Salah satu hal yang sebenarnya aku sayangkan adalah, dan sekarang aku tetap berproses, adalah bahwa aku tidak diperbolehkan untuk menangis dari kecil gitu. Dan iya, karena orang tuaku nggak suka anaknya cengeng katanya gitu, dan itu berlaku untuk semuanya dan berlaku ke aku juga. Jadi memang dari dulu udah terbiasa nyimpen semuanya sendiri, nggak keluar sama sekali. Nangis ditahan, yang jatuhnya jadi marah, nggak nyaman, dan jadinya nyakitin diri sendiri. Ya, jadi kalau ini salah satu hal yang aku pelajarin dari US adalah bikin catatan harian. Jadi aku tulis di sini apa yang mau aku ungkapin, aku validasi perasaanku di sini, dan aku berusaha untuk support diriku sendiri kalau misalnya emang lagi down. Kalau misalnya lagi happy, I
congratulate myself too. Terus set boundaries dengan orang-orang terdekat yang sebenarnya sulit, justru dengan keluarga, bicara dengan mereka udah mulai bisa, itu progres yang aku sangat apresiasi dari diriku sendiri. Di resolusi itu aku juga nulis apa yang aku syukuri, dan hal pertama yang aku nulis dan waktu itu aku nangis nulisnya adalah for the first time I can say that I don't want to die. Jadi setelah 31 tahun akhirnya aku bisa nulis ini dan lega. Menyenangkan sekali rasanya bisa menulis ini. Luar biasa. Ketika dia datang dengan keluhan ya, keluhannya sedih terus menerus lebih dari 2 minggu, terus kemudian tidak punya gairah untuk melakukan apapun juga, terus moodnya turun, terus bawaannya males ngapa-ngapain, rasanya kepingin tidur dan nggak bangun-bangun, hilang nafsu makan, bahkan kemudian ada timbul rasa kepingin mati aja ya. Itu semua adalah indikasi bahwa yang bersangkutan mengalami depresi. Penyebabnya, nah kalau bicara tentang penyebabnya macam-macam. Ada yang faktor internal, ada juga faktor eksternal. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Kalau hari ini udah baik-baik aja. Oke, hari ini udah baik-baik aja. Jadi apakah dari terakhir kita sesi pernah ada nggak baik-baik saja? Iya dong. Kan selalu gitu kan? Iya. Kayak yang waktu di WhatsApp juga kan, aku kan sempat WhatsApp yang ini ya, ada 2 kali kalau nggak salah aku WhatsApp. Yang pertama soal abis aku meditasi, pas aku meditasi, inner child. Ada something muncul ya? Iya ada bayangan itulah yang muncul kan. Flashback apa tuh? Flashback yang waktu aku remaja itu, yang sama orang tua aku. Sama flashback terkait relasiku yang terakhir, yang temanya kan sebenarnya mirip dan itu benar berganti-gantian gitu, dan itu seketika aja aku nangis. Dan ada body sensation juga, dan di pergelangan tanganku. Tangan apa? Tangan kiri. Tangan kiri. Dan itu panas, tapi panasnya itu benar cuma segaris aja, segaris. Kadang kan suka berasanya oh ya di sini ada sensasi apa gitu kan, ini nggak, benar cuma segaris di sini. Panasnya panas kayak gimana tuh Yuk? Gimana ya, kayak ketempelan besi gitu loh yang udah dipanasin terus gitu. Semenjak didiagnosis itu self esteem aku runtuh, hancur semuanya. Aku merasa aku tidak bisa apapun, sulit. Ada fase denial, enggak kok gue masih bisa kok gitu. Ini ya cuman lagi apa saja. Oh terus obat, aku sudah putus obat, aku udah nggak minum obat lagi. Yang tadinya sama psikoterapisku seminggu sekali, terus sudah berkurang jadi 2 minggu sekali, dan sekarang jadinya sebulan sekali. Mabora. Ayo gimana kabarnya? Baik, kalau sekarang sih baik. Kita ketemu kapan sih? Minggu lalu ya? Minggu lalu tapi kerja, nggak sempet. Iya kan? Nggak sempet ngomong. Oh iya benar, aku kerja. Terus habis itu langsung balik kan karena mau Muay Thai ya. Minggu lalu. Kalau sekarang udah baik-baik aja. Hey, gitu. Karena sebelumnya tuh sempat yang jadi gue tuh sebenarnya sempat relapse gitu. Kapan itu sempat cerita nggak sih? Ya itu dia, aku nggak tahu. Yang gue sempat flashback. Jadi malam-malam mau tidur, flashback. Pas mau tidur nggak kepikiran apa-apa, pas nutup mata terus tahu-tahu flashback. Masalahnya adalah orang nggak paham bahwa depresi itu nggak diskriminatif. Siapa aja bisa kena depresi. Jadi saat waktu pertama kali aku bilang bahwa aku punya depresi, banyak sekali yang ngomong bahwa aku kurang bersyukur, dan banyak juga orang yang tidak percaya gitu. Jadi biasanya kata-kata yang dilontarkan adalah kamu kurang apa sih Yuk, keluarga cukup berada, sekolah tinggi,
kamu bisa hidup sendiri, pernah keluar negeri, dan lain sebagainya. Apalagi yang kurang kamu syukurin sampai bisa kena depresi. Kayak gitu. Yang lebih besar lagi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya cita-cita di RPJMN itu juga tidak tercapai, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia gitu, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia gitu. Nah, jadi ini sebenarnya tidak hanya merugikan di tataran individual, tapi juga dari segi bangsa dan juga perekonomian juga gitu. Depresi is a silent killer. Kelihatannya biasa aja, kalau tidak dipahami secara betul. Kemudian perlakuan terhadap si penyandangnya juga tidak tepat. Ini akan membuat banyak sekali kualitas baik yang kemudian padam. Aku punya gangguan psikologis ini, dan itu nggak apa-apa. Aku punya depresi, dan nggak apa-apa ternyata, nggak apa-apa. Walaupun awalnya aku merasa itu berat ya. Dan sedikit demi sedikit aku membuktikan tidak ke orang lain, tapi ke diriku sendiri bahwa emang nggak apa-apa punya gangguan depresi. Dan sedikit demi sedikit aku juga berprogres untuk melihat bahwa aku punya depresi, aku seseorang dengan depresi, dan aku bisa jadi seseorang yang lain. Aku bisa jadi peneliti, aku tetap bisa bekerja, aku pekerja gitu. Jadi gangguan psikologis apapun yang kita punya itu tidak menghambat kita untuk menjadi apapun yang kita mau.